محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Mari kita berniat, aku niat iktikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Di antara syarat sahnya sembahyang itu dengan menutup aurat. Khusus laki-laki, auratnya mulai pusat sampai lintuhut. Mulai pusat sampai lintuhut. Adapun perempuan, makasih, seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan dengan belakangnya. Lalu ada babinian kan betali itu supaya jangan tepalorot, amun tepalorot makanya ditali di situ. Kada jopang wajib ditali itu, cuma dia takut khawatir kalau tepalorot kan kelihatan auratnya. Kalau laki-laki kan biar sampai ke sini. Makanya auratnya laki-laki itu antara pusat sampai lutut. Pusat apa kalau bahasa Indonesia, pusar lah, pusat. Nah makanya orang ketujuh kalau ditarik ke pusat, tapi kalau orang Banjar kada ketujuh ditarik di pusat, soalnya di sini sakit. Kalau dia tarik pusat sana begawe. Nah, jadi antara pusat sampai lintuhut itu auratnya laki-laki di dalam sembahyang ataupun di luar sembahyang. Tapi kalau di dalam sembahyang aurat tadi dipakai, kalau di luar sembahyang aurat tadi kalau kita dalam sendirian, kada ada siapa-siapa atau kita bersama mahram istri kita di satu ruangan, kita basulawar handap, ini di mazhab Syafi'i lah. Kita basulawar handap kada berdosa kalau di luar sembahyang. Kalau dalam tempat khalwah, di tempat di mana orang kadada, lalu memakai aurat tadi kalau soronganan di dalam kamar itu membuka aurat tadi kalau tidak perlu makruh. Kalau kada perlu, misalnya di dalam kamar, minta maaf ulun kada beceroboh nih lah, bati lanjangnya berdosalah kada, cuma makruh. Kalau inya panas benar di dalam kamar tadi, dasar sing kada tahan mun kada buka baju, berarti lanjang sidin kada makruh karena lil hajah tadi, hajat tadi. Nah ini hubungannya aurat ketika di luar sembahyang. Nah kalau aurat di dalam sembahyang, hendak soronganan kah, hendak orang banyak kah, mesti tertutup antara pusat dengan lutut. Tertutup tuh laki-laki. Kalau binian kan seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan belakangnya nih yang kelihatan. Nah mukanya yang mana? Sampai di sini kan mungkin yang keempat kali dianuakan, cuma karena jarang perempuan kalau ini kada di majelis, insya Allah kada tahu itu. Jadi auratnya perempuan itu di muka itu yang mana ngarannya muka, panjangnya itu mulai batas terakhir tumbuh rambut di sini
sampai di bawah dagu ini, itu panjangnya, lebarnya antara bijian telinga ini lebar. Jadi kelilingnya ya ini nah kelilingnya sampai sini, kelilingnya itu bukan ke sini. Nah, jadi kalau muka, jadi ini ngarannya leher. Nah, di sininya lah sekitar seini bebinian, sekitar seini nah kelihatan anunya, aurat dalam kada diri orang aja, tapi ini aurat dalam sembahyang. Nah, oleh karenanya bebinian mengikat bukannya di sini, bukan di sini. Maikatnya tuh di sia, lain di sini. Nah, amun di sini kelihatan aurat, amun di sini tak, amun di sini, nah di sini binian, manunya maikat mukenanya. Tuh, kalau lelakian aman, sahajanya antara pusat sampai lutut. Jadi kalau ada laki-laki, ya, lelakian sembahyang, ya, sembahyang bebaju kaos oblong atau kada bebaju, sahaja sembahyangnya ada bebaju. Sampai yang penting anunya ini, sempolannya ini di atas pusat, bayang sudah sahaja sah. Tapi badep lah, kada. Kalau inya berniat untuk inya karena kada tahu, kada badap aja. Nah, orang kada badap apa hukumnya? Orang kada badap artinya mungkin kada berbaju, taruhlah sudah yang itu. Kaos oblong menghadap Allah Ta'ala, ini untuk kita lah. Ingat, ini untuk kita, bukan untuk menilai orang lain. Selesai. Ini di taklim. Lalu kan ada orang banu itu kalau sobong kabu kada tahu di bahasa itu apa, berdosa pian. Inya sah aja sembahyangnya. Jadi itu dalam kondisi normal, stabil, artinya disuruh kita berbaju yang layak di rumah, atau kada di rumah, di pasar. Di pasar itu kan di toko kita, masa kada kawa di tokonya sudah 5 tahun di toko situ, masa kada kawa menyediakan baju gasan sembahyang tadi, imbas sembahyang kaos oblong, imbas sembahyang kaos oblong, itu kita. Ada guru yang bakaos oblong, jangan dianu tuh, jangan dihitung sidin, kena dulu, jangan dikritisi itu. Atau siapa kabar kaos oblong, jangan sama sekali, itu menghempaskan pahala kita habis. Jadi kita sekadar pembahasan ini untuk menjaga adab kita masing-masing dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan disamakan ketika kita menghadap gubernur, menghadap presiden, ketika kita ke pengantenan, jangan disamakan baju ke pengantin dengan baju kita kerja bakti masuk ke got-got, yaitu baju yang kada pantas kalau tuh. Nah, demikian juga ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang sudah kada ada perhatian adabnya dengan Allah ketika inya sembahyang, maka kurang juga perhatiannya kepada sunnah-sunnahnya Nabi, khususnya sunat-sunat di dalam sembahyang, ya. Nah, kalau sudah tidak bisa menjaga sunat tadi, gara-gara diantaranya karena tadi kada menjaga, kurang perhatian adabnya kepada Allah, maka dikhawatirkan dia akan tidak ada perhatian kepada yang wajib-wajib. Kalau orang sudah kada perhatian kepada yang wajib-wajib, dikhawatirkan inya menggawi yang haram-haram. Yalah. Amun nang kaya itu jarnya
amun cagaran nang itu aku sembahyang nang ini sembahyangku sah aja tahu sah, tapi aku cagaran menggawi yang haram-haram nang ini. Nah, kalau orang kurang perhatiannya, adabnya kurang kepada Allah Subhanahu wa taala, dia khawatirkan akan hilang perhatiannya kepada yang sunnah-sunnah. Kalau kena gara-gara apa kurang perhatiannya kepada sunnat? Karena kurang perhatiannya terhadap adab kepada Allah. Kalau inya kurang tadi perhatian adab kepada Allah, maka dikhawatirkan dia akan kehilangan atau kurang perhatiannya terhadap yang sunnah-sunnah. Kalau sudah kurang perhatiannya kepada sunnah-sunnah, maka dikhawatirkan dia akan kurang juga perhatiannya kepada yang wajib-wajib. Kalau sudah dia tidak memperhatikan yang diwajibkan oleh Allah, segala yang diwajibkan oleh Allah, dikhawatirkan orang itu melakukan yang haram-haram. Maka apa ini hubungannya sembahyang kayak itu ujung-ujungnya menggawi yang haram, maka aku sembahyang ya. Oleh karena itu kada sembahyang aja aku sekalian. Nah itu sekalian langsung kada usah lagi pakai sayang panjang itu, langsung ika menggawi haram muha. Ya Allah, ulun langsung emosi pada kada boleh itulah. Umat Islam ini tolong kasihan, yang kasihan ikam juga yang kada sembahyang nih. Nah tak kasih itu. Oi, mudahan make tes subuh sembahyang, terutama sembahyang subuh diperhatikan. Ulun madahi diri ulun seorang. Ini coba kada dibanguni Pak Peri tadi itu. Guru, oh jadi kita guru Zaini kasihan. Pasti nih guru Zaini kauyuhan pulang. Timbang-timbang mencegah lebih baik daripada mengobati ya kan. Timbang-timbang kena drop lebih baik istirahat dulu sih dia. Ya yang di menurun kan saya selesai boleh bisa rumah parak sini pos 1 bisa di pos 2 sana. Nah, nyaman aja ya kan, parak aja. Nah amun kada dijemputnya ada pang bangun, makanya minta maaf amun hendak sugih pian amun hendak sugih sebiji sembahyang subuh jangan ditinggalkan. Sembahyang subuh apalagi sunnah subuh ini kada memadai pian lah, sebab ulun berdosa kan memadai pian, ulun kada menggawe itu gawian. Ada orang sugih subuh kada pernah anaknya dididiknya mulai halus ke kanak tuh sampai sudah remaja berterima kasih benernya dengan abahnya. Bari abahnya nangis, nah terbangun dibangunkan abahnya. Dulu guru Rahmani mulainya kelas kelas berapa itu yo, kelas 3 kah kelas 4 pokoknya mulai kekanakan. Ulun kan ada mulainya kekanakan sampai ini jadi guru besar tuh di Martapura sana. Ulun melihat abahnya yang membanguni setiap hari nangis nangis cuma kalau sudah biasa kada apa-apa lagi. Mau maras jarinya timbang-timbanginya mana pian maras inya masuk neraka atau maras inya bangun itu kan melatihnya madam, terutama menyehatkan awak kita. Kalau kita bangun subuh udara berkah, nyata kita sudah belum diisap orang sudah kita mengisap badahulu. Pandahulunya pulang membuka lawang pintu berkah, masuk berkah di rumah. Yang nyatanya kita beribadah sembahyang subuh, amalan orang sugih. Subuh itu sunnahnya aja lebih baik daripada dunia dan seisinya, apalagi sembahyang subuhnya. Kalau orang sudah bisa sembahyang subuh, beres sembahyang subuh, insya Allah sembahyang yang lain akan mengikut. Bukan jarang-jarang, sangat mustahil amun orang tuh istiqomah sembahyang subuh, sembahyang lain kada mustahil. Nah kalau orang misalnya sidin tuh istiqomah sembahyang maghrib,
Istiqomah sidin sembahyang maghrib, sidin sembahyang maghrib berjamaah terus, belum tentu inya sidin menggawi sembahyang yang lain. Tapi kalau sudah subuh berarti aman orang itu. Kalau kada percaya boleh kita tanyakan dengan acil atau nenek Ojen, nenek Ozan. Ayo, sidin subuh sembahyang terus, berarti sidin sembahyang lain tuh nyata sudah. Atau acil Perancis, acil Perancis. Acil Perancis kan kada ada. Ini asar sidin ada di sini, asar acil Perancis. Nah jadi biar aja ini ceramah ini lain ceramah lah, ini berbicara secara kekeluargaan. Sebab jamaah meninjau kan kayak keluarga saya sendiri. Maka sempian ketika ulun berbicara nang kayak ini, walaupun tuha sempian umur tuha, ini posisi ulun orang tuha pian ya. Sama-sama juga ulun mesti menggawi juga ya. Bahyang 5 waktu pintarai jangan ditinggalkan. Demikian yang ini nanti disampaikan kepada anak cucu kita, diperhatikan, dilatih. Anak-anak yang seumur-umur yang kayak Ozan, kayak Zaini ya, anak-anak siapa itu dibiasakan, sudah sembahyangkan, walaupun sembahyangnya nyata kada memenuhi persyaratan, tapi sudah pembiasaan. Nah ketika dia berangkat sudah memasuki usia baligh, maka sembahyang tadi harus dilengkapi, karenanya sudah ada menjadi mukallaf, orang yang dibebani ibadah, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, maka ibadahnya perlu diperbaiki. Nah adab-adab tadi, maka ketika kita menghadap Allah Ta'ala bakaos oblong, artinya minta ampun, ya Allah ulun kurang adab. Kenapa kurang adab? Karena pada saat itu bajunya yang layak dipakai ada hajat, tapihnya yang layak dipakai ada hajat. Tapi kalau dalam kondisi darurat ya, di perjalanan, baju yang di luar ini rigat benar, bahan najis, ada kaos oblong aja, pakai aja kaos oblong itu bukan kada itu darurat menghadap Allah Ta'ala kada boleh, karena ini jaru jamal kita harus beradab, maka harus pakai maka kita kalau sembahyang kita qodho aja, siapa ulun kan pernah mandahkan kayak itu, disuruh beradab menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita, bukan menilai orang lain. Jadi pekerjaan sekarang diampihi menilai orang lain. Ampihi itu bujur-bujur menggelapkan hati kita, menilai orang lain. Ampihi itu bujur-bujur menggelapkan hati kita. Jadi apa jar gawian? Menilai diri sendiri. Itu yang paling bagus. Nang kayak apa cara menilai diri sendiri? Yaitu melihat aib kita, dan di hadapan kita aib orang kita tutup setutup-tutupnya. Tuh kembali lagi fokus kepada pakaian tadi. Kalau sudah kada beradab dengan pakaian tadi, menghadap Allah Ta'ala tadi sunnahnya kada terperhatikan. Kalau sunnahnya kada terperhatikan, yang wajib-wajib kada terperhatikan. Kalau sudah yang wajib-wajib kada terperhatikan, ditakutkan, dikhawatirkan yang haram-haram digawinya. Ya kan, tapi beres menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh yang sembahyang tuh maginya yang kada sembahyang. Ada julak si A, julak B, Pak Le ini, Pak D itu, daeng itu, daeng mangkona, daeng apa itu, sidin kada sembahyang baik kayak akhlak sidin. Yang ke sebagian kecil itu jangan dijadikan contoh, digeneralisasi. Tapi biar kayak apa, kelompok kecil yang kayak itu pasti aja, pasti kalau orang sudah kada menghadap Allah Ta'ala, pasti ada hal yang kurang baik dari kelakuannya. Di antara sekian banyak kelakuan yang bagus-bagus tuh, ada kelakuan yang satu tapi itu sangat fatal. Tuh yang hati-hati benar. Guru Jamal baik benar orangnya, ulun gin terpesona, bukan terpesona hendak macam-macam lah, artinya bagusnya akhlak orang ini bagus benar.
anu guru nggih ulun ujung ulun guru handak kaina umpat belajar lawan pian belajar kalau setinggi-tinggi ulun yang dari bawah aja belajar wudu dan kayak apa wudu yang bujur, belajar sembahyang yang bujur, maka bagus benar di majelis rajin di anu rajin. Bagusnya mau untungnya ini masih anu menjarul bagusnya kalau nya terus sampai tuha kayak itu. Suatu ketika datangnya lawan ulun beelangan hari raya Idul Fitri. Kada tahu kan ini kada mengoyong cuma jadi pelajaran. Sembahyang. Anu guru aja. Pandit omong punya omong berapa anak ikam kayak apa sehat apa. Pandit omong punya omong akhirnya terpandir. Ini jawab pandir guru jar. Anu kayak apalah hukumnya jar. Ulun ini di bulan puasa tadi anu berbuka. Berapa hari kamu buka? Seminggu. Maksud ulun biar ikam sebulanan nggih kada apa-apa. Ulun takoni anu berapa hari? Seminggu aja. Ikam berbuka karena begawi berat kah? Kada aja. Karena garing kah? Kada. Ada halangan lain? Kada. Jadi kenapa ikam berbuka? Tahu kan apa ulun berbuka? Berbuka kada ada larangan syar'i yang boleh. Nah, tuh puasa itu tinggalkannya berarti orang ini ada masalah, berarti ada kelakuan persoalan inya yang mesti dicabut, itu kesusubannya ditarik, penyakitnya dibuang. Mungkin bahyangnya sudah bujur, puasanya sudah bujur, dengan mamanya pasti ada terbelok bermasalah. Mungkin sudah bujur, sembahyangnya bujur, kan itu aneh kada puasa tanpa halangan. Berarti ada tuh. Pokoknya kalau sudah kita kada tapi beres dengan Allah Ta'ala tuh pasti ada kelakuan kita tuh yang perlu kita perbaiki. Kita lah orang semua, makanya ente berataan sama-sama ya dengan ulun disuruh jangan mengeker kejelekan orang lain, keker kejelekan kita sorong. Ada tuh diperbaiki. Amun orang sudah kada sembahyang kalau usah keker-kekeran nyata benar itu. Cuma maulah pian menilai orang tuh kada bagus, hancur pergaulan di anu kita ini. Pergaulan ini kalau memahami yang kayak itu, ini memahami untuk ke kita. Kalau memandang orang kayak itu sekadar tahu aja tapi tidak meninggalkan penghormatan kita kepada orang yang kada sembahyang tadi. Memang ada dipikir orang kada sembahyang tuh matinya minta maaf. Nah ini matinya kan biar kada dikuburakan dibuang di sungai ya kada apa-apa. Maulah pian kayak itu ya. Kalau artinya untuk kita perhatian kepada kita pentingnya ibadah solat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kepentingan menjaga aurat tadi. Nah makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Hai anak Adam, manusia maksudnya, ambillah, pakailah perhiasan kamu pada ketika akan melakukan sembahyang. Disuruh perhiasan tah. Kalau laki-laki kan disuruh bercincin. Nah, Guru Nasir, cincin sih dia. Nah, cincin Guru Nasir. Itu Hotel Aston Kambare. Hadiah. Nah, cincin, bagus-bagus bajunya. Nah, kalau ada tapi yang bagus, pakai tapi yang bagus nih. Karena kita pakai tapi yang bagus ini gara-gara anak tampil paksa dipakai tapi bagus. Mungkin yang duduk di antara ini yang paling larang tapi hulun ini. Paling larang ini bosnya. Nah, ini mereknya. Nah, sama ada tasnya merek dari Sulawesi nih, orang Bugis Mbari. Sama mereknya. Oh, isinya banyak duitnya lah. Banyak duitnya. Nah, banyaknya duitnya.
Nah, banyak banget duitnya. Biar bergayaan itu kan sudah kalau disampaikan pesan-pesan Allah Ta'ala, pesan-pesan Allah Ta'ala, pakai pakaian ikam hendak ke masjid yang batas yang selayaknya lah, jangan juga yang bebarangan itu. Untuk kita sekali lagi, amun melihat orang berpakaian bebarangan, jangan kalau perlu di hati jangan bangsat benar ini pungul benar sudah tua begitu aja pakaian parak mati kayak itu di dalam hati, apalagi di muntung dosa. Jadi gawian sekarang ini banyak bajikir, kalau bisa pintar aja baca Quran, paling kada ya sikoler tadi 2 baris lah, penting Quran dibaca, kalau bisa setengah halaman lah, bagus lagi sehalaman. Nah, Quran dibaca, Yasin, Tabarak, napa tuh, Waqiah tuh jalur mana hendak miskin jalur mana, kada ada miskin, kada mungkin. Bahyang beradab dengan Tuhan, hati dijaga dengan orang, kada bakalan terjadi yang kayak yang ulun tadi itu yang baik benar ahlaknya, tapi ada gawian yang disuruh Allah Ta'ala nyamannya meninggalkan. Padahal kalau dilihat antara ahlak dengan gawiannya meninggalkan puasa tadi, kada nyambung sama, aneh benar nih, aneh benar nah kayak ahli maksiat orang ini. Padahal ini kan ada maksiat, berarti ada gawiannya tuh, apalagi betuyuk macam-macam gawian sudah. Nah, makanya kita kamu urusi orang sudah begitu, kita nak menyambati orang, aku aja bakasku ini bahari masih banyak di dalam diriku, aku kada menyinggung lah, nah kayak aku menyaung ayam, jangan tersinggung, ini kada menyinggung ini menyinggung aku jar, maka hari-hari dengan aku menyinggung aku sudah bertobat hingga minuman keras hingga kayak ini kada aja. Ini kan ditaklim. Nah, kita jaga semua itu, dijaga. Jangan menggadi orang, banyaki basalawat, bajikir, baca Quran, bersedekah. Itu bang yang dibawa pangkat jadi guru, kayak orang guru itu menambah ke poin-poin di amun ujub prak habis semuanya itu. Cumi orang tangan, pujungan habis semuanya itu. Mulia lah, model keberatan benar mun kada dicium orang tangan. Amun sudah tulahan itu ikam ketulahan tuh karena kan celaka orang. Berarti ikam diutus jadi guru itu anak menyakiti orang, ketulahan nih munnya kada bano. Ya kalau tuh lain, kita sudah sepenuhnya memberikan hati kita dengan hati yang paling dalam, sepenuhnya, lalu ditolak cintanya. Nah, itu ketulahan itu. Bapandir kemana sih Din? Maksud ulun datang ke janda, bujur-bujur bapandir, bini menyuruh, masyarakat manui, sidin menolak. Alasan apa kamu menolak? Oh itu jauhnya tak ke situ. Nah itulah artinya bujur-bujur menghadap Allah Ta'ala tuh bujur-bujur. Jadi semuanya kita jadi gawian-gawian yang kira merugikan, nih dijaga benar nih, nah ini dijaga benar. Asyhidu anna hadzal mayyit min ahlil khair. Ulun rancak kalau tuh minta lantih aja waktu jarang-jarang ada orang kalau sudah di mayat tuh tuntung sudah ulun sampai akan supaya menjaga muntung kita sampai di mayat itu. Asyhadu anna hadzal mayyit min ahlil khair, saksikan mayit ini termasuk orang baik. Apa maksudnya? Apa maksud kita menyambat itu? Artinya bukan hanya menyambat itu, mayit itu baik, orang lain juga kita baik. Melihati baiknya orang aja, 1000 jahatnya orang, tapi ada 1 baiknya. Mustahil orang 1000 kebaikannya masa masa jahatnya 1 aja, pasti kebaikannya banyak juga. Nah kebaikan yang kita lihat, amun kejahatan orang aja kita lihat, itulah tanda kita
Kalau dosa sudah itu tanda kita hendak masuk neraka. Menyambati orang, ketujuh menyambati orang itu aja kan sudah masuk neraka ngarannya kita. Kenapa? Maulah hati kita gelap, maulah pandangan mata kita liar. Kenapa? Ketujuh menyambati hati guangguil. Ujar Bugis napa itu? Istilah masyariati. Kada fokus. Haur orang aja di anunya. Kejelekan seorang kada. Paling penting kejelekan kita, maka kita kunci muntung kita untuk kada lagi menyambat kejelekan-kejelekan orang lain, termasuk kita kunci mulut kita untuk menjelekkan diri kita sendiri. Kita kunci muntung kita. Kenapa mau kita menjelekkan diri kita sendiri? Kita dianggap remeh oleh orang lain. Kalau kita dianggap remeh orang lain, nyamanlah hidup nangka itu. Enggak. Nah, tapi untuk di batin kita kunci batin kita jangan sampai menyambati orang lain. Tapi kalau di batin kita buka seluas-luasnya hati kita ini untuk menyambati diri kita sendiri. Kita korek, kita cari kejelekan sekecil apapun kejelekan kita. Apalagi kita ingat benar gawian kita bahari. Ingat benar gawian bahari. Ingat di Celsius. Nah di Celsius ini aku 15 kali sudah menapak burit ladies itu. Berapa bayar? Orang bayar 50.000, aku 500.000 sekali tapak aja. Kayak itu di Celsius itu. Para sate buaya. Tapi berkat disambat terus Celsius sate buaya hilang sudah sate buayanya. Dulu zona rancak ulun sambat hilang zona karena kemungkinan Celsius ini bisa tutup lagi karena sering-sering kita sambat menggatar-gatar kalau hansiangnya itu hampirnya disambat terus dikuyak. Nah ampe-ampe maksiat jadi mau hendak hidup sugih ampe maksiat sembahyang subuh jangan ditinggalkan. Jangan maulah Allah Ta'ala murka. Ulun batakun dengan arwah Haji Hairani. Hebat jua Guru Jamal jar bisa batakun dengan arwah Haji Hairani. Maksudnya waktu Sidin masih hidup. Waktu Sidin masih hidup ulun batakun Guru Pak Haji Hairani, Abah Haji berduaan di Sidin santai di rumah Sidin. Di mana itu di Cendana situ. Abah Haji apa amalannya supaya orang sugih banyak duit itu. Padahal ulun sugih daripada Sidin kan, sugih benar ya. Kenapa? Andai kata ilmu yang belajar di pondok Darussalam di mana-mana pian tu kali 20.000 triliun kada ulun jual, cuma kada berupa harta ya. Jadi yang ulun takun itu pian dapat harta yang berberkah nih. Nyamannya berberkah harta Sidin. Orangnya pemurah, banyak bantu orang. Nangka apa? Cara ada ke amalannya. Amalannya ada, ya. Ada amalannya, yaitu kita membuat bagaimana Allah Ta'ala ketujuh lawan kita. Nah itu, ulah Allah Ta'ala ketujuh lawan kita. Sugih, bujur aja kita. Bujur, sugih itu sudah. Kayak apa Guru? Rahasia sugih kalau betakun ulun nyaman, gampang aja. Kayak apa? Kawin dengan janda sugih. Sugih itu sudah. Kawin dengan janda sugih. Sugih langsung. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Nah jadi pakai pakaian yang perhiasan kita untuk sembahyang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Walihadzil ayah wa ma warada fi ma'naha minas sunnah yustahabbu at-tajammulu 'inda sholati wala siyama yaumal jumu'ah wa yaumal 'id. Oleh karena itu apa yang warid semakna dengan semaknanya daripada sunnah itu disukailah berhias ketika sembahyang. Jadi disukailah, senanglah kita berhias waktu hendak sembahyang. Berhias itu menghiasi diri kita berpakaian yang
kada mesti yang super baru pang, yang layak. Berhiaslah kita ketika hendak sembahyang, terutama di hari Jumat. Pakai surban kah, amun kita layak pakai surban, pakai bolang kah, pakai imamah bagus juga imamah. Cuma kalau kira-kira bubuhannya begitu kita masuk, bolangnya singganalan, aku jar ini berniat untuk Nabi, cuma dilihat-lihat juga. Apalagi amun ria bolang bilang semasjidan pindah mata, ada kiai baru atau orang bapadah, ini orang hanyar pendatang baru kah, maksudnya kayak ini. Tapi bukan bertujuan ma'anu itu, artinya dilihat-lihat juga. Kalau kira-kira pian siap pang, tapi masyarakat yang melihat belum siap, jangan dipakai itu bolang tadi. Basurban aja. Basurban kan nangka ini sunnah sudah kan, menghiasi niat, menghiasi diri untuk sembahyang sudah. Kada kak pakai ini, tapi rapi aja masih layak. Nah pakai nangka ini sudah tulak ke masjid. Nah jadi disunnahkan berhias tadi, la siyama yaumal jumu'ah wa yaumal aid, hari Jumat atau hari raya. Wattibu, dan juga disunatkan pakai haruman, li'annahu minazinati, bukan zina, mina daripada perhiasan itu tadi, menghias. Wasiwak, pakai siwak, li'annahu min tamami dzalika, karena siwak itu daripada kesempurnaan yang demikian. Kadang kau siwak yang kayu tadi, ujung-ujung tapi jangan pang ujung-ujung ini ada yang bagus itu memang disiapkan basiwa berpakaian yang rapi-rapi juga. Terus tempat kita sembahyang di rumah, kalau di masjid ini kan tiap malam Jumat lah dibersihkan. Kalau jangan di rumah tertumpah mandi jam bau, jangan tapi bau. Nah disitulah malaikat kada mau, makanya bubuhan ulama membakar buhur, membakar dupa apa segala, itu bukan mengiau dewa, itu Nabi ketujuh diharum dari baunya itu. Malaikat banyak berkumpul, jangan sampai bau. Kalau bau apa gara-gara bau itu, gara-gara di rumah itu sampah terlalu lawas dibiarkan, ujar banjar ratik, apalagi sampah buruk, penyakit masukkan, nyamuk masuk, apa-apa masuk. Nah jadi berniat kita minta mengiau pembantu di rumah, berniat menolongi orang. Yang kedua, berniat untuk bersih rumah supaya nyaman beribadah. Jangan morot balik rumah berantakan, rigat, dilatih. Sudah kebiasaan urut, jangan dulu kebiasaan itu, kebiasaan merigat itu. Jadi purici itu jangan dibiasakan, ngaleh untuk diri kita. Nah ketika melihat orang lain purici, sudah melihat bagian mata. Jadi jangan purici itu. Bebarangan hidup, sembarangan, jorok lagi. Nah, terus termasuk ente berataannya, yang bubuan lelakiannya, yang bisi janggut di orang lain aja mangka itu melihat janggutnya ada yang buka sini, ada buka situ, karena baru deh ulun lawan sidik anak tulak ke sembahyang Jumat dik ikam ada melihat kah? Sudah melihat urun guru ajar apa, sudah melihat apa, ludahnya sangkut di anunya sini. Nah itu ludahnya sangkut di sini berarti jorok. Kalau itu ditatak-tatak kayak orang yang kada nyaman melihat. Makanya coba lihat di janggutnya Pak Hadi Mulyadi, bagus. Nah tatak rapi-rapi. Lihat di janggut gubernur, kadada memang ditatak sini. Ya kedua kadada mau yang mau apa sebelum mau rekaman yang tuh gubernur tuh. Nah jadi dibagus di janggut dirapi-rapiakan, baju digosok, gosok, jangan turun. Ente jangan bersupan 4 jam bersupan kita. Ente 4 sembahyang juga kalau pakaian kita sama kan. Ente jangan sarik kalau ditagur. Amun ikam kada bakupihan bepakaian bebarangan, berarti kita lepas bubuan yang itu lagi menagur ente. Ente sembahyangan, kita berpakaian sama. Ini karena berpakaian
Ke kantor juga kita mengatakan, ke kantor itu kan usah pakai sulawar. Jangan tersinggung lah nih memadahi ini. Jangan pakai sulawar yang nangka ini ke kantor. Jangan ente pegawai di dinas itu, dinas pertambangan, di kantor gubernur, sulawar nangka ini anu jar sunnah dilihat-lihat memakai sunnah Nabi, mau olah orang santuk dilihat, inya kada berdosa jua sampai ke bawah sini kada berdosa. Kecuali ente memanjang mau ulur melewati mata kaki niat untuk sombong itu haram. Ini kada karena model benar. Amo ente nangka ini kada pas, mana kada begosok digosok, maka kawa aja gaji pegawai diapai. Anu jar ngali barang kada cukup. Kenapa kada pas cukup? Bini ulun 4 bujur juga, 4 bininya bujur juga. Tapi masa kada mungkin sampai kada kawa tuh gosok kayak itu. Nah, tinggi nangka ini. Nangka kayak ini dipadahi ya kalau supaya ente selamat, jadi supaya dilihat juga Islam itu elegan, bari supan benar, kada begosok lagi. Maka nyaman kalau orang bari gosokan haram. Kalau ini hitungan 3 menit sudah panas, gosok sudah. Nah, yang kalau tuh begosok sekalinya pas di begosok rapi sudah, bagus nyaman sudah, orangnya ganteng aja. Jangan kegantungan dihilangkan, janggutnya kada rapi, bari maka ini ganteng karena umpat bubuhan yang kada memadahkan beres bang, yang kada paham dengan lingkungan, ente akhirnya rugi, hidup kada normal. Nah, hidup kada normal, maka disuruh agama itu normal. Mau sudahnya menurut rapi sudah merapi kan baju kan karena baju dikeluarkan rapi, sekalinya pastinya membuka anunya itu anu getah kada apa-apa itu kada terlihat juga kan. Amun yang dilihat orang tuh dijaga juga kada nyaman mun disambati orang terus. Jangan salahkan orang kalau orang menyambati, maka dijaga suman kayak itu supaya yang ujar kisah yang tadi tuh. Kayak orangnya akhlaknya baik, ada gawian Tuhan yang disuruh Allah Ta'ala yang nyamannya menggawi ditabraknya di anunya. Apalagi orang dasar melanggar perintah Allah, kada menggawi yang disuruh Allah Ta'ala, tanda itu. Maka kita jaga. Apalagi umur, kayak Pak Peri umur, kayak ulun umur sadang sudah tuh dikendalikan amarah itu. Walaupun marah sudah diberikan. Bulik ikam ke rumah mama ikam tuh waktu itu marah sambil pang di dalam hati. Begitu anak bulik, bapak ikam anak bulik maka pian mau usir. Masa ikam menanggapi anu ikam? Jangan, padahal bisa rekan. Bapak, kada mungkin aku menyuruh ikam bulik. Ya sudah, bapak juga pian pang pada kayak itu. Bapak juga, bapak hut sambil bapak juga tuh ini diburit 3 kali 4 kali nyata aman sudah. Sekira ini dulu yang dapat ulun sampaikan. Pian aja lagi memilih adab-adab kepada Allah. Kita jaga benar lah masalah-masalah agama. Berarti kalau ada hal kita melanggar ampun Tuhan atau terlihat orang lain secara keilmuan kita, maka orang tuh ada masalah. Terakhir pernah ulun kisahkan naon pian, pernah hal sunnah itu mungkin kita kadang menggawi sunnah, yaitu pang aku kada tapi beres aku nih aman aja tuh. Kenapa kamu kadang mbaya itu aja ajarnya masuk menatak kuku aja sunnah juga kada apa-apa aja itu hati-hati itu. Kenapa kamu kada mau masuk ke WC pakai batis kiri? Kenapa ngarang kada wajib juga kalau biar repang kada apa-apa juga kalau diremehkannya mana? Itu hal sunnah itu luar biasa kalau kita mau menggawe. Nah, ada seorang perempuan minta maaf, seorang perempuan itu di kemaluannya jin besarang di kemaluannya itu si perempuan tadi. Maka si perempuan ini berwirid. Berarti kan ada masalah nih sama yang tadi yang kekanakan tadi. Sembahyang 5 waktu baik, di majelis baik, dengan guru hormat benar, sopan benar, sampai puasa tadi kata berarti ada tuh gawian yang kada konsen atau inya kada memperhatikan. Sekalinya kenapa ada jin di kemaluannya itu? Padahalnya sembahyang aja orangnya kan.
Biasa jin kan orang-orang yang orang yang jiwanya secara psikis kosong itu ditempelinya ya. Kalau ingati bubuhannya, kalau yang masuk itu Datuk Kalampayan, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Wali Songo, ada orang Wali Songo, oh kada kawa di selama uja guru bangil, selama sidin tawaduknya sidin, sepanjang sepengetahuan aku ujar sidin, kada belum ketemu keterangan bahwa di dalam satu lembaga tubuh ini dua roh. Demau kalau jin mungkin, kalau roh mungkin. Kerasukan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari kada itu jin. Kenapa jin? Adakah jin korinnya Syekh Maulana Muhammad Arsyad, korin yang jin yang memperhatikan kelakuannya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, diturutinya suara-suaranya. Itu bukan Syekh Maulana Muhammad Arsyad Al-Banjari. Tapi kalau yang mengaku orang tuh, aku Syekh Maulana Muhammad Arsyad Al-Banjari, Sabilal Muhtadin, sambat kalau pian Syekh Maulana Muhammad Arsyad Al-Banjari, Sabilal Muhtadin, halaman 189 ya, membicarakan masalah apa? Amun sini kalau bisa berarti jin tuh, tapi memang pasti jin. Nah, dijaga benar tadi itu akhlak tadi. Nah, orang ini sembahyang tapi jin bersarang di situ, kawa jin masuk. Kalau roh kada kawa keramputinya, kan hati-hati lah dikeramputi orang kalau ada roh guru si anu masuk jar. Dustainya itu duit aja tuh cariannya. Makanya orang-orang sugih belajar hakikat-hakikat tuh dengan guru-guru yang kada tapi pasti itu, jangan pian dibungulinya, diduitinya. Coba belajar lawan ulun bari duit pian kalau banyak kalau belajar ulun banyak duit, lain pian bari ulun kada ada maam unting duit pian, ulun bari pian duit. Kalau pian janda minta kawini, ulun kawini pian. Bakat astagfirullah. Jadi bebinian tadi, jadi besarang jin tadi waktunya masuk WC kada tapi perhatian. Masuk WC batis kanan, masuk WC kada bacaan. Nya kan ada bacanya kalau Allahumma inni a'udzubika ya Rasulullah, aman aja itu Allah Taala bantu. Ini aturan permainan. Begitu masuk batis kiri, sebelum masuk WC bacai salawat sallallahu alaihi Muhammad, karena mu kada kawa kada ada nabi kada ada ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, ulun berlindung daripada godaan setan, gangguan setan laki-laki dan setan perempuan. Masuk batis kiri. Masuk batis kiri. Masih berbaju kalau tuh. Masuk batis kanan. Orang di luar WC melihat kita kalau berbaju, pekek tutup di dalam WC. Handak behera handak bakame. Adakah ulun bertakwa orang behera bakame kada babuka? Pasti babuka behera dalam soal. Dibukalah yang itu. Ya kalau tuh. Nah, membuka itu, membuka baju kelihatan kalau tuh. Melihatlah setan itu dia. Amun kada babacaan kelihatan ente. Kelihatan senjata dengan 2 peluru itu kelihatan lah. Kelihatan. Nah, karena inya membaca doa tadi, nah, bujur kita berarti lanjang buka di dalam WC itu, Allah Ta'ala bungkus, Allah Ta'ala ulahkan tutupan, karena kita bacaan tadi yang setan kada kawa melihat. Nah, lalu kita batakai di situ. Setan kalau melihat karena kita bacaan. Amun kada bacaan ya dilihat setan. Nah, ya dimasukinya di situ. Masalah ke dalam itu aja, apalagi bermasalah dengan kuitan, bermasalah dengan tetangga bermasalah. Dengan tetangga bermasalah. Datang tetangga lapor dengan lakinya, rumah 1, rumah 2, rumah 3, ulun gurai astagfirullah. Bertiga tetangga berlapor. Oh, itu jor inya aja tetangga. Amun saya 1 lawan 1 kenapa? Amun sampai segangan itu sarik lawan ente, berarti ente yang salah. Baiki kelakuan dengan tetangga, banyak benar kekurangannya. Guru Jamal Tujar ada peneng-penengnya sedikit. Berarti ada kalau pangpian kana pada ada peneng-penengnya.
sedikit misalnya ada, berarti itu ada tuh kelakuan ulun tuh, gawian ulun tuh yang melanggar itu. Makanya itu jangan menggaduhi diri orang lain, jangan. Gaduhi diri kita sendiri aman. Banyak baca selawat, banyak zikir, baca Quran, keluar rumah yang penting aja. Jangan bepandir kecuali jadi baras atau jadi pahala. Bujur, jangan bepandir kecuali jadi baras atau pahala. Yang jelas-jelas orang salah itu dilarang, apalagi hanya sangka-sangka, jangan sama sekali. Amo hendak bawa untung, ente masih asih dengan orang tua, masih asih lah. Walaupun umur ente lebih tua daripada kita, masih asih. Hendak nangka ini teruskan sampai ke mati. Nangka ini terus. Nah kita baiki ya, bujur-bujur ya. Didengari bujur-bujur, diperhatikan. Ini umur sudah tua, sudah melangkah, batis sudah separuh di kuburan. Bujur-bujur lah, jangan mbak yang macam-macam. Jangan bermaksiat. Bini orang jangan diganggu, ya. Harta orang jangan diganggu. Banyak gawe semua. Oleh karenanya perlu banyak pengetahuan agama, dan jangan salah mencari guru. Jangan salah, jangan sembarangan mencari guru. Gurunya kada tapi jelas, kada usah. Banyak ulama kita guru di Samarinda yang bisa, yang kada yang mengambil itu nah, memperoroti kah apa tuh. Nah itu jangan cuma-cuma aku hendak anulah, ini murid kesayangan nih, aku hendak ke Balikpapan, aku hendak ke Jawa, aku hendak ke haul ini, aku hendak bawa umrah. Setelah lagi anakku dari bini lahir lagi, anak bertasmihan, bawa lapor, bapak ikan melapor awan, apa penting ikan melapor awan yang itu si tuanku cari yang kada mata duitan itu nah, dicari. Ente juga jangan mantang-mantang guru kada mata duitan lalu pelit juga. Ente kada tapi paham di bari-bari ya duit guru itu. Ya kalau kesian lawas tamandak sini gara-gara duit kada ada. Paham-paham ya. Jadi paham. Jadi guru wajib menjaga ikhlasnya, ente lebih wajib lagi menjaga. Guru wajib ikhlas dalam segala hal, dan yang dilayani guru itu lebih wajib menjaga keikhlasan guru tadi. Minta ampun maaf sebagai pengganti ini kalau ada salah dalam penyampaian ini. Ya ulun tadi berencana hendak sembahyang bayang Isra, jamnya lepas juga. Yang kedua ulun sudah batal. Jadi saya mohon diri untuk ke bawah, mohon diri. Di bawah sudah gembira hati pian, yang umur-umur tua kadusa lagi banyak berpikiran bawa bahagia aja lah. Bahagia dibawa, senang aja dibawa, senang ya. Yang umur, yang duda-duda bawa senang hati, duit banyak aja kadusa bawa kawin lah, kasih bawa kawin. Tempul bumi masih berputar, jangan sudah bawa kawin yang duda-duda ya, yang duda-duda jangan, sayang jangan sampai kada kawin. Itu kalau pisang tuh, jikanya pisang gitpian tuh bisa duduk bisa buruk terduduki. Nah untung lain pisang, jadi jangan dibiarkan dia merana ya. Bawa kawin, bawa gembira hidup, kada usah banyak berpikir macam-macam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Minta ampun maaf, minta reda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.